Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaibah Azizah, NIM E20182271. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah akan menjelaskan poin tentang mengukur produktivitas pemasaran. Jadi ada dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mengukur produktivitas pemasaran, yaitu yang pertama ada matriks pemasaran dan yang kedua ada pembentukan bauran pemasaran. Untuk yang pertama yaitu matriks pemasaran. Matriks pemasaran itu sendiri adalah perangkat ukuran yang membantu perusahaan menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja pemasaran mereka. Matriks ini dapat digunakan oleh manajer merek untuk merancang program pemasaran dan oleh para manajer senior untuk memutuskan alokasi pemasaran. Banyak matriks pemasaran berhubungan dengan keprihatinan tingkat pelanggan seperti sikap dan perilaku mereka yang lain. Berhubungan dengan keprihatinan tingkat merek seperti pangsa pasar, harga premium relatif, atau kemampuan menghasilkan laba. Mengukur kinerja rencana pemasaran, manajemen dapat menggunakan 4 alat untuk memeriksa kinerja rencana, yaitu yang pertama ada analisis penjualan. Analisis penjualan ini terdiri dari pengukuran dan evaluasi penjualan yang sesungguhnya dalam kaitannya dengan sasaran. Ada 2 alat khusus yang digunakan, yaitu analisis selisih penjualan dan analisis mikro penjualan. Yang kedua ada analisis pangsa pasar. Penjualan perusahaan tidak mengungkapkan seberapa baik kinerja perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesaing. Diukur dengan 3 cara, yaitu keseluruhan pangsa pasar yang dilayani, dan pangsa pasar relatif. Yang ketiga, analisis biaya atas penjualan pemasaran. Pengendalian rencana tahun meminta kepastian bahwa perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk meraih sasaran penjualan. Rasio utama yang harus diamati adalah biaya terhadap penjualan pemasaran atau marketing expense to sales. Yang keempat, analisis keuangan. Rasio biaya atas penjualan seharusnya dianalisis dalam kerangka kerja keuangan menyeluruh untuk menentukan bagaimana dan di mana perusahaan tersebut menghasilkan uangnya. Yang kelima ada analisis profitabilitas. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari analisis keuangan yang lebih mendalam, akan mengukur profitabilitas dari produk, kelompok pelanggan, segmen saluran dagang, dan ukuran pemasaran mereka. Informasi ini dapat membantu manajemen menentukan apakah ada produk atau aktivitas pemasaran yang harus diperluas, dikurangi, atau dihilangkan. Dan yang terakhir ada analisis profitabilitas pemasaran. Langkah-langkah dalam analisis profitabilitas pemasaran ini ada yang pertama mengidentifikasi biaya fungsional, yang kedua membebankan biaya fungsional pada entitas pemasaran, dan yang terakhir menyiapkan laporan laba rugi untuk masing-masing entitas pemasaran. Lalu yang kedua dari mengukur produktivitas pemasaran ada pembentukan bauran pemasaran. Akuntabilitas pemasaran ini juga berarti bahwa para pemasar dapat lebih tepat mengestimasikan efek dari investasi pemasaran yang berbeda. Model bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber seperti data dari pemindai pengecer dan data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data pengeluaran promosi untuk memahami lebih tepat efek-efek dari kegiatan pemasaran khusus. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.